Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Srida Adlila, NIM 2314-30001 dari jurusan Asuransi Syariah kelas A semester 6. Saya membuat video ini untuk mempresentasikan tugas yang berjudul Arsitektur Nilai Perusahaan. Nah, mengapa sih biaya modal ini menentukan hidup matinya si perusahaan? Nah, biaya modal ini adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan perusahaan dari investasinya agar nilai perusahaan ini tidak turun. Nah, dalam perspektif diagram dan Houston, biaya modal ini berfungsi sebagai hurdle rate, yaitu sebagai garis batas yang wajib dilampaui oleh setiap proyek agar layak diterima. Terus, apa sih tujuannya? Nah, tujuan utamanya itu sebagai perusahaan yang benar-benar untung jika dan hanya jika pengembalian return melebihi biaya dari seluruh modal yang digunakan. Nah, kapan sih perusahaan ini benar-benar untungnya? Nah, banyak manajer-manajer atau investor-investor yang terjebak pada angka yang lebih besar, laba yang lebih besar atau income-nya. Yang lebih positifnya, namun sesungguhnya income yang besar ini, laba yang besar ini justru menipu si perusahaan. Kenapa bisa disebut menipu? Karena laba bersih hanya memperhitungkan biaya utang atau bunga, tetapi sama sekali mengabaikan biaya ekuitasnya, yaitu imbal hasil yang diharapkan para pemegang saham. Gitu. Terus ada income value added atau EVA. Nah, laba bersih ekuitas ini sering mengabaikan biaya ekuitas. Pengukuran nilai yang sebenarnya harus memperhitungkan total biaya modal, modal rata-rata tertimbang atau WACC. Nah, konsep EVA income ini dikembangkan oleh Stewart dan Company untuk menambal kelemahan laba bersih ekuitas dan juga EVA ini dihitung sebagai laba operasi setelah pajak dikurung biaya modal total atau WACC yang diaplikasikan pada seluruh modal yang diinvestasikannya. Nah, ada juga EVA itu laba operasi setelah pajak, diambil WACC kali total modal diinvestasikan. Nah, ini ada menciptakan nilai atau EVA yang positif. Nah, EVA yang positif itu returnnya itu 12%.
dengan WACC-nya itu 10%. Nah, proyek berhasilnya itu melampaui underwrite. Nah, nilai pemegang sahamnya itu bertambah. Nah, jadi si EFA positif ini adalah kondisi yang secara konsisten diciptakan perusahaan seperti General Electric yang selalu berada di peringkat teratas. Sedangkan yang menghancurkan nilai ini atau EFA yang negatif yaitu return proyeknya itu 8% dengan WECA 10%. Nah, proyek gagal ini menutupi biaya modal meskipun lebih bersih mungkin masih positif. Nah, nilai pemegang sahamnya itu sesungguhnya sering terkikis setiap tahunnya. Lanjut, yang selanjutnya ada membedah fondasi struktur modal. Nah, ada tiga komponen utama si modal, yaitu ada hutang, ada saham preferred, terus ada ekuitas biasa atau company equity. Nah, diagram atau Houston ini mendefinisikan capital company sebagai instrumen di sisi kanan neraca yang digunakan perusahaan untuk menadai asetnya. Nah, setiap peningkatan aset harus didanai oleh satu atau lebih dari 3 blok ini, si hutang, saham, sama ekuitas biasa ini. Nah, apa sih hutang? Hutang itu hutang ini hutang BET ini simbol KN atau sebelum pajak, dan sebelum pajak A-T atau setelah pajak. Sebelum pajak atau setelah pajak. Yang memiliki keunggulan berupa tax held karena bunga dapat dikurangkan dari si pajak tersebut. Nah, biayanya itu paling rendah karena ada subsidi pajaknya. Terus ada saham preferred, yaitu simbolnya KP, KP sama dengan DP atau PP. Nah, dividennya itu tetap namun tidak mendapat perlindungan pajak. Posisi resikonya itu di antara utang dan ekuitas biasa. Biasanya biayanya menengah tanpa diskon pajak. Terus yang terakhir ada ekuitas biasa atau common equity, yaitu simbolnya KS atau laba ditahan dan KE yaitu ekuitas baru. Nah, biayanya itu sangat tertinggi karena menanggung resiko residual tertinggi, dan jika saham baru terkena biaya flotasi atau biaya tertinggi paling beresiko bagi investor. Nah, biaya rata-rata dari tiga blok ini yang digunakan secara berkelanjutan. Nah, yang membentuk Weighted Average Cost of Capital atau WACC, bukan biaya spesifik dari satu proyek pendanaan saja. Nah,
Mengapa WACC ini bukan biaya satu sumber saja? Karena jadi nih kayak perusahaan A yang memiliki, semisal si perusahaan A yang memiliki biaya utang 10% dan biaya ekuitasnya 13,4%. Jika tahun ini seluruh proyek didanai dengan utang murah senilai 10%, perusahaan itu akan menghabiskan kapasitas utangnya. Nah, proyek-proyek barunya itu yang belum menguntungkan terpaksa didanai dengan ekuitas 13,4%-nya itu yang lebih mahal. Padahal si proyek tahun lalunya itu hanya menghasilkan 11,5%. Jadi solusinya itu selalu memandang si perusahaan ini bahwa sebagai entitas berkelanjutan yang menggunakan campuran sumber daya sesuai profesi target, yaitu WACC. Terus yang selanjutnya ada biaya hutang dan efek presisi pajak atau tax help. Nah, pemerintah juga mekanisme tax help ini pemerintah ikut menanggung beban bunga juga. Nah, bunga utang ini adalah beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak atau tax deductible, yang berarti setiap rupiah bunga yang dibayar perusahaan secara ekuitas disubsidi oleh pemerintah sebesar tarif pajak. Terus formula utang, biaya utang setelah pajak KD atau 1-T yang sama dengan 10% kali 1-40 sama dengan 10%-nya. Nah, mengapa menggunakan biaya utang marginal? Astaga. Bentar ya. Karena biaya utang yang relevan adalah biaya utang baru yang akan diterbitkan, bukan biaya utang yang sudah ada outstanding. Atau pasar modal berfokus pada masa depan, keputusan investasi menggunakan modal baru, sehingga biaya yang relevan adalah biaya modal baru. Menggunakan biaya utang historis atau menyesalkan evaluasi proyek. Nah, mekanismenya itu yaitu bunga hutang adalah beban yang dapat dikurangkan dari pajak tax deductible secara efektif. Pemerintahannya itu membayar sebagian dari biaya hutangnya.
Nah, terus prinsip utamanya itu menggunakan tingkat bunga hutang marginal atau baru, bukan hutang masa lalu. Pasarnya juga berfokus pada masa depan. Terus yang selanjutnya ada saham preferred, yaitu kewajiban tetap tanpa diskon pajak. Nah, saham preferred ini memiliki posisi hibrida dalam struktur modal seperti utang karena membayar dividen tetap yang wajib. Namun, seperti ekuitas, karena dividen tersebut tidak dapat dikurangi dari si pajaknya. Nah, ini menjadikan instrumen dengan biaya efektif lebih tinggi dari utang meskipun secara nominal mungkin terlihat serupa. Seperti ini. Nah, karakteristik utamanya itu mirip dengan hutang karena membayarkan dividen tetap, tetapi tidak memiliki perlindungan pajak atau tax shield. Karena dividen saham preferrednya itu tidak dapat dikurangi dari si pajaknya. Terus kalkulasinya itu biaya yang digunakan adalah rasio langsung antara dividen yang diharapkan dengan harga pasar saat ini. Nah, selanjutnya ada mitos ekuitas internal atau laba yang ditahan tidak pernah gratis. Nah, prinsipnya itu salah satu miskonsepsi paling umum dalam manajemen keuangan adalah anggapan bahwa laba yang ditahan atau retained earnings adalah sumber modal yang gratis karena tidak ada pembayaran expect yang keliru besar. Nah, logikanya tuh laba bersih ini setelah pajak adalah memiliki pemegang saham. Terus juga ketika si manajemen memutuskan untuk menahan laba itu, alih-alih dia membagikan sebagian dividennya. Terus manajemen yang sesungguhnya itu sedang meminjam dana dari pemegang saham. Konsepnya, perusahaan wajib menghasilkan tingkat pengembalian yang setidaknya setara dengan yang bisa diperoleh pemegang saham jika mereka menginvestasikan dana tersebut dalam aset yang beresiko serupa. Return pemegang saham. Nah, jika perusahaan tidak mampu menghasilkan return minimal sebesar 10% dari laba yang ditahan, maka secara finansial lebih baik membagikan laba tersebut sebagian dividen agar si pemegang saham ini dapat menginvestasikannya sendiri. Dengan kata lain,
biaya laba ditahan atau KS sama dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan pemegang saham. Terus relevansi kontemporernya dalam era informasi saat ini, pasar modal semakin efisien dan pemegang saham semakin kritis. Perusahaan yang terus-menerus menahan laba namun menghasilkan return di bawah KS akan mengalami tekanan dari pemegang saham institusional dan aktivitas. Fenomena ini semakin relevan di pasar modal Indonesia yang terus berkembang kematangannya. Selanjutnya ada 3 pendekatan pengukuran biaya ekuitas. Ada pendekatan CAM, ada discounted cash flow, terus ada bond yield plus risk premium. Nah, karena tidak ada kontrak ekuitasnya yang menyatakan berupa return yang digunakan pemegang saham mengukur KS membutuhkan estimasi di Graham dan Houston menyajikan 3 pendekatan utama. Pendekatan utama. Nah, pendekatan yang pertama itu yaitu pendekatan CAM. Nah, seperti ini. Terus untuk menginputnya itu, yang pertama ada risk free atau risk free rate, terus juga ada beta, ada market return. Nah, karakteristiknya itu sangat teoritis, mengandalkan proyeksi resiko pasar, sulit mengestimasi beta masa depan. Terus yang selanjutnya yang kedua ada discounted cash flow atau DCF. Nah, ini untuk menginputnya ada expected dividend, terus current price, terus ada growth rate, terus juga karakteristiknya sangat bergantung pada asumsi stabilitas pertumbuhan atau G dan dividen konstan. Terus yang terakhir ada bond yield plus risk premium. Nah, untuk cara menginputnya itu yaitu bunga hutang perusahaan dengan asumsi premi subjektif. Nah, karakteristiknya yaitu pendekatan pragmatis, sangat berguna saat beta atau proyeksi dividen sulit diukur. Terus yang selanjutnya ada ekuitas eksternal dan batas laba yang ditahan. Bentar ya. Nah, ada mengapa saham baru ini lebih mahal.
Karena ketika perusahaan menerbitkan saham baru kepada publik, mereka harus membayar jasa bankir investasi atau investment banker untuk membantu merancang, menetapkan harga dan menjual saham tersebut. Nah, biayanya itu biasanya disebut flotation cost atau F, dan menyebabkan dana yang diterima perusahaan itu lebih kecil dari harga penawaran. Nah, titik patahnya itu titik yang di mana perusahaan kehabisan laba ditahan dan terpaksa menerbitkan saham baru. Terus juga yang dampak flotasinya itu menerbitkan saham baru untuk membutuhkan jasa banker investment falsif sehingga dolar dari saham baru harus bekerja lebih keras daripada dolar dari laba yang ditahan. Terus yang selanjutnya ada sintesis WACC atau target struktur modal, yang dimana si bobot hutang ini, yang ini WDX KD 10-T atau bobot hutang dan biaya hutang, masing-masing komponen ini berdasarkan struktur modal atau target. Nah, bukan struktur modal historis. Menggunakan bobot target mencerminkan keyakinan bahwa si perusahaan ini akan terus mempertahankan proporsi pendanaan yang meminimalkan biaya modal secara keseluruhan. Terus yang selanjutnya ada mengendalikan biaya modal atau faktor internal dan eksternal. Nah, ini ada di luar kendali, yaitu eksternal, dan di bawah kendali atau internal. Nah, di luar kendali ini tingkat suku bunganya, ketika suku bunga naik, biaya utang meningkat, dan melalui mekanisme CAM-nya biaya ekuitas juga ikut naik. Perusahaan tidak dapat melawan arus pasar. Terus kebijakan pajak pemerintah. Nah, perubahan tarif pajak kompresisi langsung mempengaruhi nilai tax shield, utang, dan daya tarik berbagai instrumen modal. Kebijakan ini ditentukan oleh legislatif, bukan manajemen. Nah, terus yang sebelahnya itu
internal atau di bawah kendali. Nah, yang pertama ada kebijakan struktur modal atau mengubah proporsi hutang atau ekuitas. Nah, kebijakan struktur modal itu untuk mengubah proporsi hutang atau ekuitas. Lebih banyak hutang dibanding biaya lebih rendah. Karena TESEL, namun resiko finansial lebih tinggi yang pada akhirnya menaikkan KN dan KS-nya. Terus yang selanjutnya ada kebijakan dividen atau mempengaruhi ketersediaan laba ditahan. Ini itu sumber ekuitasnya lebih murah. Perusahaan dengan banyak peluang investasi baik cenderung menahan lebih banyak laba atau paid rendah. Terus yang terakhir ada kebijakan investasi atau resiko proyek baru yang mempengaruhi perspesisi besar yang seperti ITT diverifikasi di bisnis Karten membeli dapat mengubah profil resiko dan WACC secara dramatis. Nah, manajemen tidak bisa mengatur suku bunga pasar, tetapi keputusan strategi atas investasi dan pengembangan dividen secara langsung menentukan mahal dan murahnya biaya modal perusahaan. Terus yang selanjutnya ada kesalahan yang fatal atau kesalahan fatal WACC tunggal. Nah, salah satu kesalahan paling berbahaya dalam capital budgeting adalah menggunakan salah satu angka WACC perusahaan sebagai hurdle rate untuk semua proyek atau divisi. Mengapa sih proyek ini berbahaya? Karena proyek yang berbeda memiliki resiko yang berbeda juga, sehingga memerlukan hurdle rate yang berbeda pula. Nah, seiring waktu penggunaan WACC tinggi atau tunggal akan membuat perusahaan menerima terlalu banyak proyek yang beresiko buruk dan menolak proyek aman yang menguntungkan. Nah, profil resiko perusahaan ini sangat meningkat. WACC keseluruhan naik dan nilai pemegang saham hancur secara sistematis. Itu ya. Terus yang selanjutnya ada 3 wajah resiko proyek. Yang pertama ada resiko berdiri sendiri atau stand alone risk. Terus ada resiko perusahaan. Terus yang terakhir ada resiko pasar. Nah, resiko stand alone risk atau resiko berdiri sendiri adalah variabilitas return proyek itu sendiri, seolah proyeknya itu adalah satu-satunya aset perusahaan dan investor perusahaannya hanya memegang satu saham saja. Terus yang corporate risk itu dampak proyeknya terhadap variabilitas total laba perusahaan sebagai resiko dapat
definisikan secara internal melalui portofolio proyek perusahaan. Terus yang terakhir ada resiko pasar atau market beta risk, yaitu resiko yang tidak dapat dieliminasi oleh deverifikasi portofolio investor, diukur oleh beta proyek secara teoritis, paling relevan karena tercermin langsung dalam harga saham. Nah, secara teoritis, investor yang terdeverifikasi dengan baik itu hanya peduli pada resiko yang tidak bisa mereka eliminasi sendiri, yaitu market beta risk, stand alone, dan counterparty risk. Sebagian dapat diatasi oleh investor melalui deverifikasi portofolio pribadi, namun dalam praktik mengukur beta proyek baru yang belum ada data historinya. Terus itulah mengapa manajemen perlu mengevaluasi ketiga dimensi resiko secara subjektif dan mengombinasikan ketiganya dalam penilaian. Terus yang selanjutnya ada peta keputusan atau security market land atau SML. Nah, security market land ini dari CAM bukan hanya alat pengukur biaya ekuitas. Nah, si SML ini juga berfungsi sebagai peta keputusan investasi yang membagi seluruh proyek ke dalam dua zona, yaitu zona diterima dan zona ditolak. Terus yang selanjutnya ada teknik mengestimasi beta proyek baru. Nah, tantangan terbesar dalam penerapan CAM untuk evaluasi proyek baru ini adalah proyek baru ini tidak memiliki data historis harga saham yang dibutuhkan untuk menghitung beta langsung. Dua metode utama digunakan untuk mengatasi metodenya itu ada metode Purple atau perusahaan cloning atau metode beta akuntansi. Nah, metode Purple ini mencari perusahaan publik, prosesnya untuk mencari perusahaan publik yang hanya bergerak di bisnis yang sama persis dengan proyek baru, ambil rata-rata beta mereka sebagai proyek untuk beta proyek kita. Kalau metode beta akuntansi itu prosesnya regresikan ROA, return on asset, akuntansi divisi terhadap ROA, rata-rata perusahaan di pasar. Gunakan metode beta akuntansi ini jika perusahaan purple tidak dapat ditemukan. Terus yang selanjutnya realitas lapangan atau yaitu efek perusahaan kecil, small freeze effect. Nah,
teori biaya modal yang dikembangkan untuk perusahaan publik besar menghadapi serangkaian tantangan serius ketika diterapkan pada bisnis kecil atau perusahaan tertutup atau privately handled and companies yang relevan untuk mayoritas pelaku usaha. Terus untuk menerapkan teori biaya modal pada bisnis kecil atau tertutup memiliki tantangan tersendiri, yaitu terus juga biaya flotasi ekstrem. Penawaran saham kecil menanggung biaya flotasi rata-rata 13%, jauh di atas 4% untuk perusahaan besar. Hurdle rate bisnis kecil harus lebih tinggi. Terus yang ketiga itu untuk kendala model matematika. DCF gagal tidak jika ada riwayat dividen. CAM gagal jika hanya tidak diperdagangkan secara publik, tidak ada beta. Terus yang terakhir ada solusi pragmatis, yaitu manajer bisnis kecil hanya menggunakan metode per play dengan menyesuaikan subjektif, ditambah liquidity premium untuk kompensasi ketidaklikuiditas aset. Baik, terima kasih. Materinya sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.